Pernah nggak kepikiran, siapa aja YouTuber gaming yang masih eksis dan nggak tenggelam di tahun 2025? Bukan cuma soal subscriber, tapi juga gimana mereka beradaptasi, ngasih pengaruh besar, bahkan ngubah tren di dunia game dan hiburan. Di tengah jutaan channel baru yang muncul tiap tahun, cuma segelintir yang bisa tetap relevan. Dan 5 nama ini, mereka bukan cuma survive, mereka mendominasi. Siapa aja mereka? Dan apa rahasia mereka bisa terus naik di tengah persaingan yang brutal? Just No Limit, Raja Tanpa Mahkota, Raja YouTube Gaming Indonesia. Ya ampun guys, 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 guys. Wow! Full power! Tobias Justin, atau yang dikenal sebagai Just No Limit. Bukan cuma gamer, tapi fenomena. Dari mantan pro player EVOS Legends di dunia Mobile Legends, Bang Bang, kini ia menjadi YouTuber gaming terbesar di Indonesia, dengan lebih dari 54 juta subscriber dan hampir 7 miliar penayangan hingga 2025. Jess dikenal karena fokusnya yang luar biasa. Saat banyak kreator berpindah-pindah genre, ia tetap konsisten di Mobile Legends. Strateginya sederhana tapi kuat, menjadi suara utama di satu game yang sangat populer. Hasilnya, ia tidak hanya membangun audiens, tapi mendominasi komunitas. Gaya kontennya clean, edukatif, dan ramah Gen Z. Tidak ada kata-kata kasar, tidak ada gimmick murahan. Justru itulah yang membuatnya dipercaya dan ditiru. Bahkan, banyak yang menirukan gaya bicaranya dalam bermain. Sejak menikah dengan Siska Cole, Jess mulai memperluas cakupan kontennya. Dari vlog, lifestyle, hingga tantangan berdua. Tapi ia tak kehilangan identitas. Tetap humble, tetap gaming. Ia juga memegang rekor Guinness World Records sebagai saluran YouTube berbahasa Indonesia dengan subscriber terbanyak. Pendapatan bulanannya dari YouTube saja diperkirakan mencapai $100.000 Amerika Serikat lebih, belum termasuk sponsor dan bisnis lainnya. Lebih dari sekadar angka, kekuatan Jess adalah hubungan emosional dengan audiensnya. Ia bukan hanya ditonton, tapi diidolakan. Dan itu yang menjadikannya raja, meski tanpa mahkota. Frost Diamond, sang mesin konten tanpa henti. Di dunia YouTube Gaming Indonesia, Frost Diamond atau Kananda Wijantara adalah nama yang sulit diabaikan. Dengan lebih dari 44 juta subscriber dan 12 miliar total views, ia bukan hanya populer, ia produktif luar biasa. Bayangkan, Frost Diamond mengunggah hampir 2 video setiap hari. Konsisten selama bertahun-tahun. Minecraft, Free Fire, Roblox, prank, life hack, hingga tantangan absurd, semuanya ia kemas dengan gaya khasnya. Cepat, rame, dan cocok untuk semua umur. Kontennya sangat familiar bagi anak-anak dan remaja. Tak heran ia dijuluki sebagai penguasa algoritma YouTube anak-anak Indonesia. Banyak orang tua mungkin tak tahu siapa dia, tapi anak-anak. Mereka hafal suara dan intro Frost luar kepala. Menariknya, Frost tidak membangun konten sendirian. Ia menciptakan semesta kecil dengan karakter-karakter unik. Mr. Guile, Bocil, dan adik-adiknya sendiri yang kerap muncul di video. Ini memperkuat hubungan emosional penonton. Seakan mereka menonton keluarga YouTube sendiri setiap hari. Meski engagement rate-nya tergolong rendah, ini bisa dimaklumi. Frost bermain di volume dan visibilitas, bukan kedalaman. Strateginya adalah menguasai homepage dan trending, bukan komunitas kecil yang intens. Pendapatan bulanannya diperkirakan bisa mencapai $700.000 lebih, membuatnya salah satu kreator gaming terkaya di Asia Tenggara. Ia juga beberapa kali menang penghargaan seperti Indonesian Esports Awards. Frost Diamond adalah contoh bahwa dalam dunia konten digital, konsistensi dan kuantitas ekstrim bisa jadi kunci kesuksesan. Selamat tahu bagaimana membuat penonton tetap datang setiap hari. Miao Aug, suara tenang di tengah riuh gaming. Di antara hingar-bingar YouTuber gaming Indonesia yang penuh teriakan dan tantangan, Miao Aug atau Reggie Prabowo Wongkar hadir sebagai sosok yang berbeda. Ia tidak berteriak, tidak mengejar sensasi. Tapi justru dari ketenangan itulah lahir salah satu komunitas paling loyal dan respect di dunia gaming tanah air. Dengan lebih dari 24 juta subscriber dan 7 miliar views, Miao Aug dikenal sebagai YouTuber ramah keluarga. Bahkan sering dijadikan panutan oleh orang tua yang mencari konten gaming positif untuk anak-anak mereka. Ia hampir tak pernah menggunakan kata kasar, tidak ikut tren toksik, dan tetap mempertahankan intro khasnya, suara kucing dan anjing yang bikin nostalgia penonton lama. Fokus utama kontennya, game horror, yang ironisnya ia mainkan dengan gaya yang justru santai dan informatif. Game-game seperti The Mortuary Assistant, Poppy Playtime, dan Resident Evil, ia ubah jadi cerita menarik dengan komentar yang menenangkan dan penuh insight. Hal ini membuat Miao Aug dicintai oleh penonton dari berbagai usia, dari remaja hingga orang dewasa.
Lebih dari sekadar bermain game, Miao Aok adalah storyteller. Ia sering mengungkap sisi emosional dari game, membahas nilai moral, bahkan kadang menyinggung filosofi hidup. Keterlibatan audiensnya pun sangat tinggi. Meski subscribernya tidak sebanyak Jazz No Limit atau Frost Diamond, rasio suka komentarnya selalu unggul. Penontonnya bukan cuma sekadar lewat, mereka tinggal, mendengarkan, dan menghargai. Dalam ekosistem YouTube yang kadang bising, Miao Aok membuktikan bahwa ketenangan bisa jadi kekuatan. Windah Basudara, Raja Gimik, idola bocil kematian. Permisi. Oh iya, buka aja pintunya bang. Bang. Permisi bang, di sini tempatnya Natos. Iya betul, ini bang Sandi. Iya saya Sandi. Ayo, langsung masuk aja ke kamar bang. Nadia udah nungguin. Oke bang, kamarnya yang mana ya? Masuk langsung pintu ke kanan bang. Langsung masuk aja. Kalau ada YouTuber gaming Indonesia yang bisa bikin kamu tertawa ngakak, terharu, dan tersentuh. Semuanya dalam satu live stream, jawabannya cuma satu. Windah Basudara, atau nama aslinya Brando Franco Windah. Dengan lebih dari 16 juta subscriber dan hampir 5 miliar views, Windah bukan sekadar YouTuber, dia adalah fenomena. Live streamnya bisa berdurasi 6-8 jam, tapi tetap ditonton sampai habis oleh bocil kematian, sebutan sayang untuk fans setianya yang militan. Gaya khasnya, gimmick ekstrem. Kadang cosplay jadi karakter absurd, kadang berdandan total demi menghidupkan suasana. Bahkan pernah menggelar live charity sambil mengenakan kostum 10 jutaan. Namun di balik kelucuan itu, ada sisi yang lebih dalam. Windah telah menggalang dana hingga 1,3 miliar untuk berbagai kegiatan sosial. Ia juga mengumpulkan 50 juta rupiah untuk bantuan COVID-19 hanya dalam satu malam. Bukan cuma entertainer, dia adalah sosok yang menggunakan pengaruhnya untuk kebaikan nyata. Game favoritnya? Mulai dari Suikoden 2, Resident Evil 4 Remake, Metal Slug, sampai Among Us 3D. Tapi sebenarnya bukan gamenya yang dicari penonton, tapi Windahnya sendiri. Bahkan kalau dia cuma ngobrol di depan kamera tanpa main apa-apa pun, tetap ditonton ratusan ribu orang. Personanya leneh, komedi cerdas, dan koneksi emosional yang kuat dengan penontonnya menjadikan Windah salah satu ikon terbesar YouTube gaming Indonesia. Windah bukan cuma main game, dia membangun dunia. Dan kita semua, penontonnya, jadi bagian dari cerita itu. Pascal, top global, Mia. Dari kuli bangunan, jadi raja komedi Mobile Legends. Lihat adik-adik, lihat 6 jam gua live guys, 6 jam 6 jam gua live. Gak ada bintang, gak turun, gak naik. Dan sistem, bangsat. Ayo guys, nguntun balikin waktu gua 6 jam anjing. Balikin waktu gua 6 jam dan sistem. Lu lihat guys, dan sistem gua 6 jam guys. Gak ada naik, gak ada turun. Terus gua dari tadi ngapain aja bangsat. Dari sudut kota Medan hingga layar jutaan gamer, Pascal Kintil, atau dikenal sebagai top global Mia, punya kisah yang bikin bangga. Raja komedi MLB ini lahir dari jalanan. Dulu bekerja sebagai kuli bangunan dan TKI di Karimun, Riau. Hingga kini menjadi selebritas YouTube dengan lebih dari 3,38 juta subscriber dan total 536 juta views dari sekitar 210 video sejak debut channelnya pada Februari 2021. Apa yang bikin Pascal unik? Ia dikenal sebagai top global Mia, karakter Mia di Mobile Legends, tapi bukan karena kehebatan teknik, melainkan karena gaya bermain absurdnya. Momen-momen viralnya sering muncul saat ia kelok menggunakan Mia secara obsesif, sambil mengeluarkan reaksi spontan, emosi teatrikal, dan komedi situasional yang sangat menghibur. Channelnya terus tumbuh, dengan subscriber naik setiap hari, dan video yang hampir selalu diunggah setiap hari. Engagementnya juga tinggi. Meski rata-rata view per video sekitar 80.000, rasio like comment yang tinggi menandakan komunitas yang sangat terlibat dan loyal. Pascal bukan hanya entertainer, tapi juga storyteller. Ia sering membagikan cerita hidupnya, dari kerja keras sebagai pekerja bangunan, hingga akhirnya bisa membeli item dalam game tiap hari. Cerita-cerita ini membuat banyak penonton merasa dekat dan ikut bangga akan perjalanannya. Meski fokus pada satu hero, kreativitasnya tidak pernah monoton. Ia sering berkolaborasi dengan kawan se-GPX seperti Donkey dan Aura, serta aktif di komunitas MLBB Livestream. Kontennya selalu penuh energi, dramatis, dan bikin ketagihan. Pascal membuktikan satu hal. Dengan otentisitas dan humor yang konsisten, kamu bisa menaklukkan ribuan orang.
meski cuma main Mia sambil teriak-teriak kocak. Kamu ucapin aku sakit ada kok. Udah sehat kok bang, pernah kok kayak gitu. Si Berry ini. Jangan Bagaimana dari Just No Limit yang konsisten hingga Pascal yang otentik, kisah mereka membuktikan bahwa di tengah jutaan kreator, ada rumus rahasia untuk bertahan dan mendominasi. Bukan cuma soal skill bermain game, tapi tentang bagaimana mereka membangun koneksi, menjadi diri sendiri, dan memberi nilai lebih untuk para penontonnya. Kalau kamu juga punya YouTuber gaming favorit yang menurutmu layak masuk daftar ini, atau mungkin ada cerita menarik tentang perjuangan mereka, jangan ragu bagikan di kolom komentar di bawah ya.